Oke, jadi hari ini karena ada perubahan beberapa format dari perkuliahan kita berkaitan dengan teknologi dan perubahan sosial, maka saya memberikan tutorial membuat laporan bagaimana mengerjakan laporan diskusi mata kuliah teknologi dan perubahan sosial berbasis pada konten pembelajaran. Dan eh, ini yang sudah saya tayangkan konten pembelajarannya berkaitan dengan super system, masih sambungan yang lalu. Dan materi ini saya sajikan menjadi 3 bagian. Yang pertama itu diupload pada kanal YouTube saya, Adriani Galri Adoniram Tobondo. Kemudian yang kedua itu dilakukan live streaming dari rekaman ini, ditayangkan kembali di akun Facebook saya dan akun melalui Instagram saya, IG. Kemudian di sini nanti kita akan membahas bagaimana tutorial mengerjakan laporan diskusi mata kuliah teknologi dan perubahan sosial berbasis pada konten pembelajaran. Intinya teman-teman akan menonton konten pembelajaran kita, materi super system, dan kemudian setelah dipelajari nanti akan dibuat laporan diskusinya. Laporan diskusinya itu disajikan pada atau melalui room dari Microsoft Teams untuk teknologi dan perubahan sosial khusus untuk mahasiswa semester 6. Jadi seperti ini. Nah, sementara saya akan jelaskan bagaimana mengerjakan tugas diskusi, laporan diskusi. Di sini setelah mahasiswa menyimak konten pembelajaran, maka salah satu bagian, misalnya siapa yang akan mendahului di sini. Di sini berisi, jadi ketika ada yang mengawali, harus ada yang mengawali, entah siapa saja, maka otomatis dia yang akan membuka diskusi. Misalnya sebagai contoh, seorang mahasiswa, ini hanya contoh, namanya Ari. Di sini saya perbesar dulu. Dan topik diskusi kita berkaitan dengan super system. Maka dia akan mengawali ketika dia sudah menonton konten pembelajaran misalnya. Nah, ini
merupakan pertanyaan dari mahasiswa yang bernama Ara. Ini hanya contoh saja. Saya menjelaskan dalam konten pembelajaran itu dengan contoh konkret, misalnya Tokopedia. Maka Ari akan bertanya kepada Ara, Ra, kalau Tokopedia itu di mana ya letaknya untuk melihat teknologi sebagai suatu sistem terbuka? Oke. Jadi ini kalimat yang bermaksud menanyakan kepada rekannya, dan itu akan dilakukan di Microsoft Teams. Kemudian yang akan menanggapi, dia akan mengklik bagian ada 3 titik. Kalau di bagian saya bagian kanan, dengan cara mengklik balas. Oke, dengan cara mengklik balas. Contoh seperti ini. Nah, itu sudah saya klik balas. Jadi komentar dari pertanyaan dari Ari, dia ketik, kemudian alurnya yang ini, ini diklik oleh Ara. Maka Ara kemudian misalnya di sini, misalnya Ara kemudian merespon apa yang ditanyakan oleh Ari, dan alurnya itu ada pada seperti ini, Microsoft Teams, dengan cara mengklik bagian balas yang ini. Dan Ara akan menyampaikan pendapatnya di sini. Kalau saya sih letaknya pada bla 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 bla. Setelah itu Ari juga melakukan hal yang sama dengan mengklik di Microsoft Teams. Di bagian kanan ada 3 titik itu. Dan seterusnya. Jadi materi ini, konten pembelajaran ini dinonton oleh Ara dan Ari, kemudian menghasilkan satu alur diskusi seperti yang saya tunjukkan di layar ini. Dan begitu seterusnya. Ini ada atau dilakukan di Microsoft Teams. Mungkin seperti itu. Dan terima kasih sudah menonton tutorial mengerjakan laporan diskusi mata kuliah teknologi dan perubahan sosial berbasis pada konten pembelajaran.
Oke, jadi kita hari ini edisi kuliah privat dan mahasiswa saya bernama Yusran. Kita akan kuliah diskusi sehubungan dengan materi yang sudah pernah saya sampaikan. Mata kuliah ini berkaitan dengan teknologi dan perubahan sosial. Materi yang sebelumnya, yang barusan tadi, Yusran, Facebook. Contoh konkret. Nah, sekarang kita akan diskusikan. Kalau Anda lihat bagaimana? Kok bisa Facebook merupakan contoh dari masyarakat terbuka? Di mana sih? Saya bingung. Anggap saja saya bingung. Saya bingung nih Yusran. Di mana posisinya Yusran? Coba. Ada yang lebih pendapat? Kok bisa IG itu menggambarkan masyarakat terbuka? Bagaimana ya? Kira-kira bagaimana Yusran? Saya bingung. Anggap saja begitu ya. Anggap saja saya bingung. Saya teman diskusi ini sekarang. Kalau menurut kau bagaimana? Atau kurang tepat tuh? Mungkin kalau menurut saya Facebook ini karena di situ kita bisa dilihat dari identitasnya kita, Pak, dari asal usulnya kita dari mana. Ya, maksudnya kan bagaimana? Begini jadi Yusran. Kalau seandainya saya kan warga Kabupaten Poso, Iya. dan saya ke teman kebetulan teman Facebook atau teman kebetulan juga dia ada IG, dia orang Bandung. Oke, jadi identitasnya dia ini orang Bandung, saya identitasnya orang Poso. Kenapa orang Poso dan orang Bandung yang sama-sama punya akun IG dan akun Facebook kok nggak percaya ini loh sebenarnya contoh konkret dari masyarakat terbuka, atau secara umum ini loh contoh konkret dari sistem terbuka? Betul itu apa yang dianggap, apa yang dipikirkan oleh George Soros atau Karl Popper. Bagaimana bisa Ustaz? Bagaimana Yus? Kalau menurut saya tuh mungkin itu sih Pak, karena biasa kan, maksudnya menurut pengalaman saya biasa melihat Facebooknya orang, jadi dari situ saya bisa tahu ini orang ini berasal dari sini. Dari situ sih tuh kalau saya, misalkan saya memang suka kayak kepo dengan Facebooknya orang, ya saya buka, saya lihat dari mana orang ini, bisa saya dapat orang dari sini. Mungkin dari situ kalau menurut saya itu bisa dengan terbuka, kita bisa. Tapi kan sebenarnya itu terlalu apa ya Yusran? Terlalu kalau saya sih nilainya itu lain. Kalau hanya karena kepo, mau suka cari tahu dia seperti apa dan sebagainya, kenapa harus Facebook? Kenapa harus di Facebook? Kita cuma perlu saja
cari tahu namanya. Kalau misalnya kita memang berteman dengan dia di Facebook atau IG, Iya. cari tahu saja namanya, kemudian kita tanya kan, langsung kita tanya di kantor Dukcapil di mana dia berdomisili. Kalau dia orang Palu ya kita tanya ke Dukcapil. Kalau memang kita bicara kepo. Tapi ini kan tidak. Bagaimana Yus? Kalau begitu tidak jauh beda dong, ibu-ibu yang ngerumpi sama bapak-bapak yang ngerumpi kepoin orang tetangganya misalnya, Iya. dia kumpul kebo di sana misalnya, mama itu masih masih begitu DP umur so kumpul kebo, hama. Tidak jauh beda kan? Iya, betul juga. Nah jadi terus ngapain juga Facebook atau Meta, namanya sekarang Meta. Terus dia menggunakan logonya sendiri, bukan logo Kabupaten Poso, bukan logo Kabupaten apa lagi, kabupaten yang lain, Parigi Motong, tidak. Atau logo Indonesia, logo Amerika Serikat, tidak. Tapi cuma logo yang memang mereka punya. Kalau Meta itu kalau tidak salah logonya, logo barunya kayak mata rantai. Sebelum diubah nama, F kan, Facebook. Kenapa harus pakai logo itu dong? Kalau begitu, kenapa tidak pakai logo Amerika Serikat, Indonesia, atau logo pemerintah Kabupaten Poso, pemerintah Kabupaten Parigi Motong? Kenapa harus Facebook yang dijadikan bahan diskusi kita untuk melihat ini loh contohnya masyarakat terbuka. Bagaimana Yus? Bingung mencari jawabannya. Kenapa nggak bingung? Sementara anak punya Facebook. Mungkin karena selama ini saya cuma memakai Facebook tapi tidak tahu DP kegunaannya Facebook ini sebenarnya itu. Jadi apa alasan anak gunakan Facebook? Cuman Orang berbohong saja ada alasan. Orang jujur juga ada alasan. Orang tidak tahu ada alasan. Orang tahu ada alasan. Kenapa dia tidak tahu? Kenapa dia tahu? Kenapa dia berbohong? Kenapa dia jujur? Orang setia ada alasan. Orang tidak setia ada alasan. Kenapa dia setia? Kenapa dia memilih untuk tidak setia? Jadi playboy, jadi playgirl. Karena jadi mahasiswa ada alasan. Kenapa karena jadi mahasiswa? Tidak instan. Sesuatu itu tidak ada yang tiba-tiba muncul. Kita lahir ada alasan kenapa kita lahir. Kita mati ada juga alasan. Nah, sekarang alasan kau punya Facebook apa? Nanti belakangan kau baru bilang sama saya sih Pak, ya saya cuma sekedar saja buka Facebook, saya tidak tahu sebenarnya. Loh, jadi alasannya buka Facebook apa? Kenapa harus kebelet punya akun Facebook? Loh, kenapa? Kalau kau tidak punya akun Facebook, emangnya kenapa? Apa yang kena rasa? kalau saya sih cuman kalau saya kadang saya gunakan Facebook untuk posting foto atau memposting biasa ada kegiatan-kegiatan di lain Oke. dengan itu dan juga cuman saya pakai menonton kalau saya nonton video-video di Facebook. Cuman itu alasan saya apa bikin akun Facebook. Nah, jadi atas dasar itu apa yang Anda sampaikan, apakah bisa cukup kuat menggambarkan Facebook merupakan studi kasus dalam kaitannya dengan masyarakat terbuka? Ini loh contoh masyarakat terbuka.
orang-orang yang punya akun Facebook, orang-orang yang punya akun Instagram, orang-orang yang punya akun Twitter, orang-orang yang punya akun YouTube, orang-orang yang punya akun Tokopedia dan sebagainya. Bagaimana? Apa yang Anda sampaikan, kegiatan Anda di Facebook, apakah cukup kuat untuk menggambarkan Facebook itu? Iya Pak, ini contoh dari masyarakat terbuka. Salah satu contoh. Apa? Bukan. Bisa? Anda yakin bisa? Tidak juga sih. Nah, berarti ada ya, ada tidak. Iya. Nah, kalau ya, apa? Kalau ya kan menurut saya juga lagi, kalau dibilang masyarakat terbuka, ketika kita memposting sesuatu, misalnya saya memposting kegiatan sehari ini, ya mungkin orang-orang bisa lihat, oh saya dia kegiatannya ini, mungkin itu mungkin bisa dibilang terbuka kalau menurut saya. Oke, kalau tidak, kan bisa ya, bisa tidak kan? Yang bilang tadi. Saya kan menyesuaikan dengan apa yang Anda bilang, ya dan tidak Pak. Bisa ya, bisa tidak Pak. Nah, jadi tidaknya apa? Tidaknya kayak yang tidak bagaimana ya? Ada saya lupa pas mau bilang tadi ini. Pada Pak bingung mau jawab tidaknya ini apa ini? Tidaknya seperti apa ya? Bingung Pak. Semacam tidaknya. Tidak ada sih. Oke, saya kasih ilustrasi lagi ya, berkaitan dengan apa jawaban nih. Anda bilang tadi bisa ya, bisa tidak. Oke? Oke, sekarang Anda berdiri. Anda berdiri. Anda kan semula dulu di sini. Iya. Tapi kemudian ini kursi saya geser. Oke? Iya. Dan saya larang Anda duduk di sini. Pertanyaan saya, Anda bisa duduk lagi sementara kursi sudah saya geser dan saya larang. Bisa nggak duduk? Tidak sih, Pak. Kalau nggak bersinggah sini duduk dalam pengertian melantai, itu kan duduk. Bisa ya, bisa tidak. Itu kan penjawaban tadi toh. Bisa ya, bisa tidak. Nah, jadi bagaimana dengan cara duduk? Kalau saya tanya kayak tadi, saya ambil dengan kursi, terus saya larang ngana duduk. Kan tadi ngana jawaban bisa ya, bisa tidak Pak. Tapi ngana jelaskan ya. Tidaknya. Sementara tidaknya, ngana tidak bisa jelaskan kenapa tidak. Betul. Artinya penilaian saya, ngana masih tako-tako, tidak percaya diri, ragu. Padahal yang Anda sampaikan itu sudah benar. Ini indikasi Pak, masyarakat terbuka Pak, sistem terbuka. Karena apa? Kita lihat 1, 2, 3. Ini sedang dulu bicara soal apa? Antara lain apa? Walaupun ini berbeda, tapi intinya sama. Hak personal sama, hak asasi sama, hak kolektif sama. Hanya tekanannya saja berbeda. Kalau hak personal lebih bersifat individual, hak asasi lebih bersifat komunal dan legal. Hak kolektif bersifat komunal juga, tapi berdasarkan teritori, region. Orang Ranti yang masyarakat adat Ranti. Tidak bisa dikatakan masyarakat adat Pamona, tidak bisa. Walaupun Ranti, saudara kandung dari suku Pamona. Anda paham? Tapi tidak bisa. Kau akan bilang kau orang Ranti, saya akan bilang saya orang Pamona, oke? Tapi ada satu kesamaan. Apa? Macam mana bilang tadi? Keterbukaan. Ya, memang itu kan jadi diskusi kita Facebook. Iya. Toh digunakan sebagai contoh kasus untuk menjelaskan ini loh Pak, masyarakat terbuka.
Cuma karena memang masih ragu, takut, tidak percaya diri, akhirnya ada jawaban yang muncul, bisa ya, bisa tidak Pak. Setelah saya tes, kenapa saya anggap ngana ragu-ragu, tidak percaya diri, takut? Karena yang mana bisa jelaskan hanya ya, tidaknya kau tidak bisa jelaskan. Dan yang kau sampaikan ya betul, berkaitan dengan hal yang utama, hal yang sama dari 1, 2, 3 hak. Apa antara lain? Yang bilang tadi Pak upload apa semua nggak ada kegiatan, orang lain bisa lihat, begitu juga sebaliknya, ada orang juga Pak upload nggak bisa lihat, kan? Itu memang sudah terbuka Pak. Ya kasus kita kan untuk menunjukkan ini loh, masyarakat terbuka. Toh intinya ini menunjukkan ini loh Pak, ciri-ciri masyarakat terbuka. Atau secara umum ini loh Pak, ciri-ciri sistem terbuka. Karena ada ini Pak. Jadi singkatnya yang kau sampaikan, masa lalu ternyata tidak percaya diri. Takut loh. Saya alien kah? Saya Tuhan kah? Saya malaikat? Saya Lucifer? Saya dosen kan? Dosen yang sama seperti kau makan nasi. Saya penasi ya dari padi. Kau penasi dari mana? Dari Messi? Tidak. Dari padi Pak. Jadi kenapa nggak ragu dah? Kenapa nggak takut? Kenapa nggak tidak percaya diri? Maksudku apa? Saya bukan malaikat. Kalau saya malaikat, tidak bisa lihat saya di sini. Saya juga bukan roh. Jadi manusia so lengkap dengan daging. Untuk apa nggak mau takut? Untuk apa nggak mau ragu-ragu? Kalau pun ada jawab asal bunyi, asbun, ya tidak masalah kan? Kalau mau asal bunyi di sini, ya tidak berpengaruh ke saya, tidak berpengaruh ke kau tetap Yusran, saya tetap Doni, ya kan? Jangan asbun di sini, kong kakek kita berubah jadi Superman, nggak berubah jadi Spiderman, tidak kan? Iya. Tetap Yusran, tetap Doni. Jadi untuk apa? Kalau takut, kalau ragu. Asal bunyi saja kok tidak berpengaruh sama saya. Kita belajar. Karena manusia, saya manusia, kok belajar. So, whatever you thinking, Yusran, I want to know about you, about your answer. Yang seperti bahasa Inggris. Jangan kita bahasa Inggris. Ya tidak masalah, untuk bahasa kok. Saya juga tidak tahu bahasa Inggris. Pak, itu bahasa Inggris tadi bisa. Nah, itu mantap. Proses lebih percaya diri. Hal yang sama bisa Ngana lakukan. Saya hanya mesti ngurus Ngana. Saya hanya lawan Ngana. Kasih sugesti sama Ngana. Di mana Ngana berbeda dengan saya? Tidak ada. Apa bedanya tulang? Cuma hasil manipulasi itu sehingga Ngana lihat saya dengan Ngana berbeda. Manipulasi dalam pengertian Ngana lihat saya ke dokter, aduh ini dokter jelas otomatis berbeda dengan Ngana. Tidak. Saya belajar, Ngana juga belajar. Saya makan nasi, Ngana juga makan nasi. Kok? Hanya masalah proses kan? Coba kalau seandainya saya dengan Ngana baku tukar, situasinya kan sama. Proses kan? Betul tidak? Hanya proses kok. Hanya itu yang bikin beda. Selebihnya kurang sama. Buku Ngana dapat dari internet, saya juga dari internet, dari Gramedia, Ngana juga dari Gramedia, dari Canisius, Ngana juga dari Canisius. Grafindo, Ngana juga dari Grafindo. Apalagi beda? Sama-sama tuh, bukunya buku kertas, bukunya buku elektronik. Gimana yang beda? Ayo bro, harus percaya diri.
Kalau ngana percaya diri, itu berarti ngana sadar ngana sekolah dari TK, SD, dari PAUD, TK. Ngana masuk PAUD dulu? Tidak. Kalau di masa saya juga ada PAUD. Tapi ada PAUD kalau kan? Ya, kalau kami lalu pas SD setiap, tapi sekarang setiap. Kalau kami Tidak lalu dulu waktu pas ngana lahir ada PAUD, masa-masanya PAUD. belum ada. Di- Baru-baru di kampung tuh baru-baru ini ada. Yang nanti belakangan. Iya. Tapi waktu ngana lahir belum ada sama sekali PAUD. Langsung SD. Kalau di sini sudah ada PAUD sampai anak lahir. Sampai anak kan lahir 2004. Oh iya, memang saya. Oke? Iya. Paham? Nah, kalau seandainya ngana tidak ragu, ngana tidak gugup, ngana tidak takut, toh untuk keluarkan ngana pikiran, artinya ngana sadar ngana sekolah dari PAUD atau TK, SD, ngana sadar memang ngana sekolah, kan? Betul tidak? Kenapa ngana sadar? Saya katakan ngana sadar karena ngana tahu mau salah mau benar ya namanya kita sekolah, betul tidak? Misalkan tugas dosen, tugas guru menyampaikan. Setelah disampaikan ada proses. Kalaupun nanti salah lagi, tidak masalah. Paham? Tapi kalau ngana ragu-ragu, ngana takut, berarti ngana sekolah dari TK sampai saat ini, ngana tidak sadar. Kenapa kita semua mahasiswa? Betul tidak? Betul, Pak. Nah, sekarang kalau kembali ke tadi, bagaimana? Yusuf? Apa sih yang di sini? Salah satu saja yang Anda sebut. Yang Anda bilang tadi. Yang Anda bilang tadi sudah betul. 100% betul, Yusra. Anda posting apa semua di situ, kata-kata, foto, video, orang lain tahu. Begitu orang lain juga posting apa, Anda bisa tahu. Ini salah satu ciri masyarakat terbuka. Cocok memang Facebook dijadikan studi kasus. Ini loh tandanya masyarakat terbuka. Nah, yang Anda bilang itu disebut 1, 2, 3. Hak personal, hak asasi, hak kolektif. Sama. Apa? Maksudnya antara tiga ini, Pak. Bukan antara tiga ini. 1, 2, 3 punya hal yang sama di sini. Antara lain yang akan disebutkan ada di sini. Apa? Antara lain. Kalau banyak ini lebih kesamaan poin-poin ini. Tapi salah satu saja. Antara lain. Nah, salah satu ini ciri dari yang Anda sampaikan berkaitan dengan open society. Ini loh. Atas dasar ini, Pak, Facebook dapat dijadikan studi kasus. Ini loh open society, ini loh masyarakat terbuka. Ini Pak yang dimasukkan dengan sistem terbuka, teknologi sebagai sistem terbuka. Karena ini Pak, apa itu? Jangan sampaikan tadi singkatnya, jangan simpulkan. Artinya jawaban betul. Karena kan saya anggap karena ragu, Iya. saya anggap karena tidak pede, saya anggap karena takut-takut, saya anggap karena khawatir dan sebagainya. Karena karena tidak bisa menjawab, kan karena bilang, anu Pak, sebenarnya antara ya dengan tidak sih Pak. Tapi jawaban yang karena kemukakan 100% ya. Tapi yang tidak, karena tidak bisa jelaskan. Bayangkan yang tidak saja, karena tidak bisa jelaskan. Artinya karena ragu kan? Iya. Nggak tahu kok sebenarnya, cuma karena naraga ya apa itu, sebutul kok. Ayo bro. Saya sudah tahu, Pak, itu. Wah, Kesimpulannya nggak tadi. mungkin nggak tidak tahu. Betul, Pak. Nggak sendiri nggak berpemikiran kok, bukan dokter Tobondo, bukan dokter Tobondo punya pemikiran, Kan- karena punya. Kan tadi saya bilang. Dan yang disampaikan nggak itu 100% Iya. benar dari buku George Soros atau yang disampaikan oleh Karl Popper. Kalau mau buktikan, saya membawa buku, saya kasih sama Ngana.
Tapi ketika begitu saya serahkan sama anak, saya minta di rangkuman. Loh, supaya anak percaya diri, anak tahu, anak benar. Betul tidak? Makanya saya akan bawa buku, saya akan berikan ke kau buat rangkumannya, buku George Soros, buku Karl Popper, berkaitan dengan apa yang anda bilang. Bukan Dr. Tomondo yang bilang, Yusran. Artinya terang sama kan? Bukan Dr. Tomondo yang bilang, kau sendiri yang bilang tadi. Saya hanya membenarkan, betul. Karena ini sesuai dengan pemikiran George Soros. Karena ini sesuai dengan pemikiran Karl Popper. Oke? Tapi 100% dari mana? Bukan Dr. Tomondo. Apalah? Ayo, harus berani bro. Generasi Y. Saya Pak so bingung deh kayak jadi situ. Apa nggak bingung? Kesimpulannya. Saya tidak percaya kalau nggak bingung. Buktinya karena mengalir saja nggak kemukakan itu. Kan saya bilang, Apa? di Facebook apa namanya tadi Pak, sistem terbuka. Nggak lagi bilang lo bukan dokter iya, Tomondo, iya, oke? iya. Cuma ternyata masih ada jawaban yang kayak kesimpulannya begitu. Nah, terus kalau kalian bilang bingung, saya jadi tidak percaya kan? Wajar saya tidak percaya. Kenapa saya tidak percaya? Karena pikiran sendiri nggak ada kemukakan. Bukan saya loh. Dari hasil diskusi kita, dan itu benar. Cuma masalah yang utama yang harus lawan, yang harus percaya diri. Jangan ragu-ragu, jangan takut. Belajar itu bukan harus benar. Dia tidak mengenal mau benar. Sebetulnya saya jalan berarti saya sekolah. Tidak. Salah juga bagian dari proses belajar. Apa percaya diri ayo? Simpel kok. Bukan Dokter Adriani Galri Adoniran Tomondo bla 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 bla. BP pikiran tidak, tapi dari Yusran, mahasiswa Visipol Universitas Kristen Tentena. Oke. Status mahasiswa, pemikirannya. Kami sebagai dosen hanya sebatas fasilitator. Cuma saya yang ragu-ragu, takut. Jadi kalau takut ragu-ragu, ngapain? Jangan tidak sadar kalau sudah jadi mahasiswa. Repot ini bahaya ini. Baru nggak sadar, kita semua mahasiswa dan waduh bahaya itu. Masa kena tiba-tiba kena rame? Karena selalu ITK, lulus, SD, lulus, SMP, lulus, SMA, lulus, masuk di Visipol. Tinggal mau tunggu berapa bulan lagi semua selesai. Apa lagi alasan? Pemikiran dari mana? Bukan dari Dr. Tomondo, oke? Bukan dari Dr. Ketut, bukan dari Dr. Hendro Agadi, tidak. Tapi dari Yusran. Ayo. Kamu nggak takut-takut, cuma menyimpulkan kok. Kira-kira apa yang Anda bilang tadi? Intinya apa? Situ sama, saya sama. Situ sama, saya upload foto, situ tahu, situ juga upload, saya tahu. Kira-kira apa namanya? Ya, ayo percaya diri, jangan takut. Kalau nggak takut, saya tidak percaya. Masalahnya kan seluruh TK, SD, SMP, SMA. Sekarang mahasiswa. Makanya dia bisa ini, saya bisa itu. Dia bisa itu, saya lihat. Saya bisa ini, dia lihat. Sama-sama apa kuliah. ya. Saling mengetahui kegiatan Pak. Singkatnya mengembangkan apa?
dia privat, ngana tidak, prinsipnya juga tetap sama. Walaupun dia privat ngana tidak bisa lihat, tapi kan orang lain bisa lihat. Ya memang ngana tidak kenal dia, tidak kenal pasti dan. Misalnya dia nama Lydia unyu, ngana kan tidak tahu, bukan lagi pertama, cuma asal klik karena dia cantik, bening, manis. Itu kan sama bro, cuma beda dari kelompok kategori atau kategori gen generasi. Itu kan sama. Kalau usia memang beda, tapi pengelompokan generasi hampir beda-beda. Tipis, artinya orang ada di situasi yang sama. Generasi milenial dengan generasi Y sama di situasi teknologi, di masa teknologi. Istilahnya kamu, istilahnya orang. Gamenya kamu, gamenya aku, generasi milenial. Sebutan pro dan sebagainya itu sebutannya orang juga, terus sering gunakan. Nah, apa lagi? Ayo. Kalau pernah bilang Anda tidak tahu, Anda tidak bisa simpulkan, bukan. Karena Anda padahal Anda punya pemikiran sendiri, hanya menyimpulkan. Sebetulnya menyerah atau tidak? Menyerah Pak. Karena kenapa menyerah? Di sobing kita tahu, saya tidak tahu. Oke, setelah Anda tahu, Anda mau apa? Saya mau akan ingat terus Pak. Setelah Anda ingat terus, maunya apa? Saya ingat terus akan mungkin bisa saya sampaikan juga kepada teman-teman saya lain ketika. Ayo, sekarang Anda sampaikan ke teman-teman lain. Teman-temanmu itu mau apa? Dan dengan kau bisa apa kalau dengan teman-teman? Supaya mereka tahu juga dan Pak. Yuk, setelah kalian tahu. Oh Pak, jangan masa menyerah. Orang kan tahu. Jadi setelah orang tahu, kamu mikir apa? Setelah kau tahu, artinya kau dengan teman-teman harus menghargai kehidupan. Iya betul. Nah, singkatnya apa sih? Kebebasan Berpendapat. berekspresi. Lain lagi itu. Tapi dalam kasus yang kau sampaikan, kau mampu menunjukkan kebebasan berekspresi sebagai salah satu ciri masyarakat terbuka, sebagai salah satu ciri ini loh sistem terbuka. Maka studi kasus Facebook bisa diterima sebagai studi kasus untuk menggambarkan masyarakat terbuka. Paham. Kau kan upload, kau bilang tadi kan? Iya. Dia juga tahu kan? Ketika dia upload, kau juga tahu kan? Kalaupun dia atur DP privasi, bukan berarti kau sendiri yang tahu, tapi orang lain juga di luar dari dia. Nah, ketika dia atur dia punya privasi, itu juga kebebasan berekspresi. Tapi ya kedua, pengaturan privasi. Oke? Itulah dia. 1, 2, 3. Ada hubungan kan? Dan seterusnya. Ada banyak macam. Oke, Yusran, sudah kita sampai di sini. Pak, Terima kasih atas ada kerjasamanya. pertanyaan saya. Ini saya bingung Pak dengan apa yang dibilang namanya Facebook yang dihack. Kan kebanyakan begitu Pak. Saya berapa kali saya ditandai di posting, maksudnya Facebooknya akunnya teman saya ini, dia memposting, padahal katanya bukan dia yang posting itu, orang lain. Iya. Nah, jadi pertanyaannya kenapa bisa orang lain bisa pakai akun sedangkan mereka tidak tahu sandinya, DP emailnya, kenapa bisa seperti itu Pak? Nah, kalau hubungannya dengan mata kuliah, Iya. mata kuliah ini, itu juga indikasi atau menggambarkan sistem terbuka. Dalam kaitannya dengan mata kuliah, teknologi dan perubahan sosial. Misalnya, ini kebebasan berekspresi.